Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Putri Ramadhani, kelas 7E dari SMPN 161 Jakarta Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Pendiri kerajaan ini bernama Dapuntahiang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapuntahiang dan prasasti Talang Tuwo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapuntahiang Srijayanasa. Berdasarkan prasasti kota 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan Kerajaan Heling Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Menurut pendapat yang cukup populer yang dikemukakan oleh G. Coedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus hingga Jambi. Berikut ini adalah nama-nama kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapuntahiang Srijayanasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dharanindra. Ketiga, Raja Samaratungga. Keempat, Rakai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udaya Ditya Warman. 7. Sri Culamaniwarman. 8. Sri Marawijaya Tunggawarman. Dan ke-9 Sri Sanggramawijaya Tunggawarman. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai generasi Sri Marawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Berikut merupakan peta daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-11, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Cholamandala. Pada tahun 1017 Masehi, Kerajaan Cholamandala mengadakan serangan pertama. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1025 Masehi. Penyerbuan Cholamandala dapat dipukul mundur. Namun, kekuatan armada laut Sriwijaya mengalami kemunduran. Akibat peperangan ini, banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam. Hal ini menyebabkan banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepas. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya.
Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muaro Jambi. Kedua, Candi Muara Takus. Ketiga, Candi Biaro Bahal. Berikut ini merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Talang Tuo. 2. Prasasti Kedukan Bukit. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Karang Berahi. 5. Prasasti Kota Kapur. 6. Prasasti Ligor. 7. Prasasti Leiden. 8. Prasasti Palas Pasemah. 9. Prasasti Hujung Langit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.